Tamu kita hari ini di podcast Rame Inspirasi ada Ibu Dr. Insinyur Sri Sutarni Arifin, SHUT MSI. Betul Bu ya? Koreksi kalau salah Bu. Sudah betul. Oh ya. Bu, terima kasih sudah mampir di Rame Inspirasi. Sama-sama. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah, ya agak batuk sedikit tapi selebihnya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah aman ya, sehat Iya. ya. By the way teman-teman, Ibu Sri ini, saya manggilnya Ibu Sri aja ya. Boleh. Oke. Ibu Sri ini di samping dosen di UNG ya. Iya. Dosen di UNG di Fakultas Teknik gitu ya. Kemudian juga pakar praktisi tata kota gitu. Banyak sekali pengalaman beliau teman-teman untuk urusan tata kota ini. Juga aktif di forum komunitas hijau. Iya. Nah, ini keren nih. Dan mungkin tidak usah basa-basi. Saya mau mulai Bu dari obrolan kita hari ini. Saya mau mulai dari ini, Forum Komunitas Hijau Gorontalo gitu. Oke. FKH gitu. Iya. FKH ini sebenarnya apa dan apakah cuma ada di Gorontalo saja atau ada di kota-kota lain juga? FKH ini ada di hampir semua kota. Sebenarnya dulu itu diinisiasi awalnya oleh Kementerian PUPR. Bersamaan dengan program pengembangan kota hijau saat itu. Ada program, tapi tidak semua kota yang dapat. Kurang lebih 25 kota se-Indonesia. Termasuk salah satunya kota Gorontalo. Oh, kota Gorontalo. Dan karena dari 9 indikator kota hijau itu salah satunya harus ada komunitas. Kemudian dibentuklah FKH ini. Ketuanya sebenarnya Pak Rahman Dako untuk kota Gorontalo. Untuk kota Gorontalo. Oh, Iya. Saya pikir Ibu. Saya sekretaris. Sekretaris. Dan kemarin diminta jadi ketua harian. Oh, karena Pak Rahman. Pak Rahman sibuk luar biasa ya. Iya. Levelnya kan dia nasional. Nah, FKH ini berarti memang saya berpikir awalnya gitu, mungkin saya yang kurang riset atau gimana gitu. Awalnya saya pikir FKH ini memang bentukan ya orang-orang yang peduli dengan lingkungan, khusus di kota Gorontalo. Tapi ternyata memang ini bentukan dari PUPR ya, jauh sebelumnya. Yang mendorong untuk terbentuknya sebenarnya PUPR, tapi orang-orangnya gabungan orang-orang yang peduli lingkungan. Jadi saat itu lewat Bapeda Kota diserahkan saja kira-kira teman-teman siapa yang bergabung di situ. Kemudian kami berkumpul lah, dipertemukan oleh Bapeda, tapi orang-orang pegiat-pegiat lingkungan semua. Jadi yang punya latar belakang berbeda-beda. Jadi Pak Rahman Dako, kemudian saya akademisi, ada teman-teman jurnalis juga ada. Banyak sih konsultan yang kemudian berkumpul jadi satu. Jadi bukan hanya mungkin dosen atau misalnya orang-orang yang memang bergerak di tata kota dan sebagainya, tidak seperti itu ya? Banyak. Jadi para pegiat lingkungan yang mungkin punya organisasi sendiri sebenarnya, karena ini forum, akhirnya kita berkumpul di situ. Iya. Enaknya itu ya, karena namanya forum. Iya. Dia komunitas bukan organisasi. Iya, jadi siapapun bisa masuk. Semua boleh masuk, siapa saja, entah itu perorangan atau atas nama kelompok atau organisasinya juga boleh bergabung di situ. Oke. Nah, FKH ini sendiri saya mungkin pakai singkatan biar gini. FKH sendiri kalau misalnya di Kota Gorontalo, Bu, itu goalsnya apa sebenarnya? Sebenarnya awalnya kita mau mendorong Kota Gorontalo ini supaya menjadi kota hijau. Oke. Walaupun belum tercapai sampai sekarang dari tahun 2011. FKH ini dari tahun 2011. Oke. Karena memang posisinya kita FKH ini ada di tengah-tengah. Jadi memediasi, menjadi perantara antara masyarakat, keinginannya masyarakat ke pemerintah, kemudian mengkampanyekan juga, membantu pemerintah untuk mengkampanyekan tentang lingkungan ke masyarakat. Jadi posisinya di tengah-tengah. Iya. Cuman memang berapa tahun itu? Sudah 13 tahun berarti ya kalau dari 2011 dan ya. Kita memang bergeraknya lebih banyak ke edukasi sih, lebih ke kampanye lingkungan, edukasi. Tapi di sisi lain ya kadang-kadang mengkritisi juga kalau ada kebijakan-kebijakan yang tidak ramah lingkungan. Oke. Nah, ini menarik nih. FK itu kalau saya lihat, kalau dari Ibu sampaikan tadi itu bagaimana agar menciptakan kota hijau. Iya. Mendorong tercapainya kota hijau. Memang kota itu bisa disebut dengan kota hijau, ada kriteria apa saja sih? Atau ada poin-poinnya? 8 sih kriteria yang harus dicapai. Salah satunya tadi ada komunitasnya. Kalau Kota Gorontalo sih komunitas sudah banyak ya. Iya. Apalagi sudah ada forumnya. Cuman mungkin yang 1 sampai 7-nya itu yang agak berat.
Karena awalnya dimulai dengan perencanaan yang ramah lingkungan, kemudian pengelolaan sampah yang bijak, Iya, iya. air, energi, itu semua harus ada di dalamnya, termasuk bangunan hijau. Dan susah juga mau cari satu pun ya, kecuali komunitasnya. Agak susah sebenarnya, walaupun bukan tidak mungkin, karena itu daerah lain ada yang mencapai itu. Ada yang ada. Oke. Nah, kalau ini sendiri gitu, yang paling jadi tantangan FKH selama ini untuk 7 poin ini sisanya. Ya, biar mudah orang bilang sisanya saja. Iya. Saya mungkin ke yang ringan. Mungkin kita energi tidak terlalu belum ke sana. Karena ya energi ramah lingkungan kan paling masih solar cell di traffic light dan sebagainya, masih sebatas lampu jalan. Masih jarang kalau di Gorontalo. Tapi permasalahan terbesarnya sebenarnya Kota Gorontalo itu sampah. Untuk Kota Gorontalo. Iya, karena kita air juga belum merasakan dampak kesulitan air, jadi belum kepikiran mau mengolah. Tapi sebenarnya harus mengarah ke sana semua. Tapi di poin 1 yang PR paling besar. Iya, PR paling besarnya itu pengelolaan sampah yang bijak. Tapi di poin 1-nya itu kan sebenarnya harus diawali dengan perencanaan. Nah, itu yang harus dilihat kembali. Kita harus melihat dokumen-dokumen perencanaannya kota. Seperti apa gitu? Apakah memang sudah berwawasan lingkungan? Karena di beberapa kesempatan bukan hanya FKH-nya, tapi kami juga dari kampus kan beberapa kali melakukan evaluasi terkait perencanaan di tata kotanya ya. Kayaknya lingkungan itu tidak menjadi prioritas. Jadi. Nah, cuman begini, terkait ngobrol soal tata kota gitu, perencanaan lebih tepatnya. Gorontalo ini kan kalau misalnya dilihat dari sejarahnya kan dia daerah tingkat 2 dulunya kan. Artinya kota Gorontalo itu dibangun secara natural. Kalau ini perspektif saya. Jadi memang ya awal karena ini bagian dari Sulawesi Utara gitu. Bagaimana jadi daerah tingkat 2 dibangunlah pemerintah kantor-kantor pemerintahan. Sehingga tidak merata kalau kita mau melihat kayak Pohuwato kan memang dibangun, dibentuk dari awal. Kota baru ya, Gorontalo Utara, maka ada block plan dan sebagainya. Nah, Kota Gorontalo kalau misalnya selama ini Ibu Sri terlibat di dalam perencanaan untuk Kota Gorontalo, itu bagaimana sih sebenarnya awalnya kalau misalnya dokumen-dokumennya ada gitu? Kalau bicara dokumen perencanaan itu kan sebenarnya direvisi terus per 5 tahun kan, per tahun malah kan ada rencana kerja tahunan. Jadi mestinya tidak jadi masalah. Yang agak berat sebenarnya penataan fisiknya, karena kotanya sudah tumbuh lebih dulu. Karena Gorontalo kan termasuk salah satu kota yang memang tua secara umur. Karena dulunya masih bergabung dengan Sulawesi Utara kan memang sudah ada. Tapi jadi yang berat itu misalnya mau pelebaran jalan kan terbatas lahan. Tapi untuk perencanaan, dokumen-dokumen perencanaan sebenarnya tidak harus tidak bermasalah dengan umur itu. Cuma jadi yang PR kalau misalnya jadi tantangan kalau untuk perencanaan di Kota Gorontalo untuk pemerintahannya? Kadang-kadang di dalam membangun kota itu kan ada beberapa pilar yang harus diperhatikan, ekonomi, sosial, lingkungan. Nah, ini lingkungan sebenarnya selalu ditempatkan paling akhir. Biasanya orang menempatkan ekonomi paling pertama. Ya, mungkin karena Kota Gorontalo adalah kota jasa yang tidak ada PAD dari mana selain itu. Jadi lingkup. Dan memang orang selalu mendahulukan ekonomi. Ekonomi ya. Bukan cuma di Gorontalo berarti. Tapi lupa kalau lingkungan diabaikan, ekonomi akan ikut menjadi berat. Iya. Masalahnya akan sampai di sana. Nah sekarang begini. Ini kan soal berarti tidak ada masalah sebenarnya meskipun katakanlah bangunan-bangunan pemerintahan yang ada di Kota Gorontalo itu tidak terfokus pada satu lokasi saja gitu. Tersebar kan ada beberapa yang di dinas-dinas. Idealnya sih harus ada kompleksnya, tapi kalau sudah tertumbuh dengan sendirinya sebenarnya tidak ke sana fokusnya. Tapi bagaimana infrastrukturnya itu saat dibangun ini bisa terintegrasi. Terus dengan itu tadi ya untuk ekonomi lingkungan khususnya ya. Nah, terkait dengan itu
saya mau masuk ke ini nih. Ini poin-poin yang lagi rame juga saat ini gitu. Terkait dengan perencanaan soal kota, kita fokus ke kota karena ada beberapa yang ingin saya highlight gitu. Iya. Khususnya yang barusan ini kita alami sama-sama ya di Kota Gorontalo, banjir. Nah, kalau misalnya dari perspektif tata kelola, tata kota, banjir ini kan banyak orang yang bilang banjir di Kota Gorontalo itu banjir kiriman dari sungai dan sebagainya. Kalau misalnya di perspektif tata kota, ini penyebab ini apakah ada apa namanya korelasinya dengan perencanaan tata kota yang tidak tadi yang poin lingkungannya di bagian akhir? Iya. Sebenarnya ada karena perencanaan itu kan awal dari semua kegiatan kegiatan pembangunan itu kan awalnya perencanaan. Cuma mungkin skopnya lebih besar. Kalau cerita banjir, kita tidak bisa bicara hanya kota Gorontalo luasnya berapa sih, kecil. Iya. Harus bicara skop yang lebih besar. Biasanya kalau orang bicara banjir, skop bicaranya DAS, daerah aliran sungai. Tidak bisa bicara hanya kotanya. Dan memang betul banjir di Kota Gorontalo itu salah satu penyebabnya adalah banjir kiriman itu. Iya. Tapi kesiapan kotanya juga harus setara dengan jangan sampai ada kiriman banjir dari hulu, tapi kemudian kotanya juga hanya yang menerima kiriman itu tanpa berbuat apa-apa. Oke. Tapi gini, kalau misalnya kita bisa ini, kalau misalnya dari daerah aliran sungai dan sebagainya. Contoh kasus lagi, mungkin di depan kampus. Yeah. Itu kemarin hujan, katakanlah tidak mau banjir beberapa tahun kalau ketika ada musim penghujan, hujannya cukup deras, entitas hujannya cukup tinggi, di jalan itu pasti tergenang dan genangannya itu bisa sampai lewat dari mata kaki gitu. Nah ini kan pasti tidak ada hubungannya dong dengan banjir kiriman, air kiriman dari daerah lain. Saya masih ingat tahun 2020 apa 21 awal-awal Covid. Iya. Itu kan drainase di Jalan Sudirman yang di depan kampus UNJ itu diperlebar. Oke. Tapi setelah itu malah genangannya malah makin tinggi. Iya. Kita coba. Itu kenapa, Bu? Di awal sebelum pembangunan kami sempat dimintai pendapat. Saya malah mempertanyakan itu. Betul enggak masalahnya drainasenya? Oke. Drainase itu mengalirkan air atau tidak? Dan kemudian setelah drainase dibangun, dipelihara atau tidak? Karena kenyataannya selama ini drainase yang ada di Kota Gorontalo tersedimentasi, terisi sampah, terisi sedimen dan sebagainya. Akhirnya pada saat hujan deras, walaupun cuma 1-2 jam, ya drainasenya tidak mampu menampung. Dan kemudian persoalan kedua, terkoneksi tidak di salurannya ke semua tempat sehingga air begitu mengalir. Masuk ke situ mengalir. Jangan sampai kemudian airnya harus berputar di situ. Saya kadang-kadang bilang kalau ditanya mungkin lebih sederhananya saya bilang ini air kesasar, tidak tahu mau kemana sebenarnya. Bingung dia. Dia hanya mutar-mutar di situ. Jadi kalau kemudian debit air tinggi, hanya meluaplah ke jalan. Ya, oke. Menarik. Resapannya juga makin berkurang. Nah, itu lagi tambahannya. Ya di 5 tahun terakhir lah, kita bicara 5 tahun terakhir, semakin banyak penebangan pohon yang bisa membantu meresapkan air. Ya akhirnya airnya semakin lama mestinya pada saat hujan berhenti, airnya juga hilang. Tapi kan turunnya air sekarang lebih lama, meresapnya susah karena resapan sudah semakin berkurang. Saya ada satu ini gitu. Kita masih ambil contoh kasus banjir kemarin gitu. Ngobrol-ngobrol dengan teman-teman gitu. Ada daerah yang mungkin banjir gede di Gorontalo itu dulu itu di 2000 berapa ya? 2003 2004 kalau tidak salah gitu. 20 tahunan yang lalu gitu. Ada banjir besar sekali di Gorontalo saat itu juga. Itu sampai daerah mall masuk sampai sepinggang airnya. Nah, hari ini gitu waktu ngobrol dengan teman-teman, ada daerah-daerah yang waktu saat itu banjir besar dia tidak kena air, tidak terdampak banjir. Hari ini dia terdampak. Begitupun sebaliknya, ada yang kemarin yang waktu banjir besar dulu itu kena kena banjir, hari ini tidak kena banjir. Nah, saya ingin tanya gini, Bu, apakah ini masih ada sangkut pautnya dengan berbagai pembangunan
jalur air, selokan dan sebagainya yang 5 tahun terakhir ini cukup aktif di Kota Gorontalo soal saluran-saluran air? Kalau dibilang ada hubungannya pasti ada. Oke, Ada. iya. Salah satu contoh yang jelas saja Kanal Tanggidaa Iya, kan ditutup. Dulu kan setidaknya air masuk ke situ lah. Iya, ada. Nah sekarang air hujan kemana? Ini pertanyaannya kan, karena belum tuntas juga. Betul. Secara teori mungkin ya pakarnya lah yang lebih tahu terkait itu. Secara teori mungkin kemarin dengan membuat terowongan seperti itu, gorong-gorong di dalamnya. Tapi ini sekarang itu kan pembangunannya belum tuntas, otomatis air tidak ada, tidak tahu mau mengalir kemana. Kemudian yang kedua, resapan tadi. Pembangunan kan meningkat. Dulu luas sawah di Kota Gorontalo kan cukup besar, kemudian semakin berkurang, alih fungsi karena pembangunan. Ya namanya kota, memang itu permasalahan terbesarnya kota karena pasti pembangunan akan area terbangun akan meningkat. Hanya saja itu harus dipikirkan. Sebenarnya pemerintah harus memikirkan ruang-ruang terbuka hijau supaya tetap ada. Kota ini ruang terbuka hijaunya minim sekali dan dipakai juga minim sekali dan tidak tersebar merata di seluruh kota. Iya, yang betul. Kalau secara angka disebutkan secara luasan kan yang ada yang hanya di bukit-bukit di sana di Kota Barat, di Raya, tapi itu pun sebenarnya tidak bisa disebut, tidak maksimal juga. Tidak bisa disebut ruang terbuka hijau. Karena tidak didominasi oleh vegetasi pohon, kan lebih banyak belukar saja. Ya belukar dan ya apa namanya beton-beton untuk menambah keindahan. Iya. Kota Gorontalo potensi terbesarnya untuk menambah ruang terbuka hijau sebenarnya hanya di jalur hijau, karena lahan tidak ada, terbatas. Sawah semakin berkurang. Betul. Jalur hijau yang mestinya diperkuat, tapi jalur hijau juga semakin berkurang karena ditebang dengan pelebaran jalan, pembangunan drainase. Jadi memang untuk resapan sudah tidak ada, jadi air ini sebenarnya sudah entah mau kemana. Makanya tadi saya bilang kesasar dengan sendirinya di tengah kota, bingung. Iya, jadi makin ini berarti ada potensi gitu kalau misalnya ini memang tidak segera dipikirkan oleh semua kalangan lah ya. Berarti akan ada tiba saatnya momen mau hujan berapa jam pun kota pasti tergenang. Dan bukan akan semakin berkurang dampaknya, akan semakin besar dampaknya kalau tidak ada tindakan untuk memperbaiki itu. Iya. Saya masih ingat, saya ikut mendata di Jalan Hos Cokroaminoto sebelum pembangunan Kanal Tanggidaa itu sekitar 116 pohon di situ yang dihilangkan. Satu pohon saja kekuatan meresapkan airnya itu lumayan. Iya, betul. Ini 116, belum Jalan Andalas. Arokatili dan jalan-jalan lainnya lah. Andalas itu memang kalau misalnya dari kelihatan, kalau misalnya secara visual indah karena lebih rapi, kelihatan lebih rapi. Iya, tapi tidak hijau. Tidak hijau, dan hijau itu sebenarnya manfaatnya banyak. Betul. Kalau misalnya ada kekhawatiran, mungkin saya tidak tahu, mungkin kekhawatiran mereka adalah kalau misalnya ada hujan mau tumbang pohon dan sebagainya, membahayakan pengguna jalan gitu. Apakah itu tidak ini juga, Bu? Ya, tidak bisa dipungkiri pernah ada kasus seperti itu. Tapi kan kalau kita mau bicara kasus, mungkin itu dibandingkan dengan kasus-kasus kecelakaan lainnya, itu sebenarnya jauh lebih kecil. Cuman karena kan terblow up di media pada saat ada pohon tumbang, kemudian ada korban. Akhirnya pohon, jangan tebang saja semua pohon-pohon pinggir jalan. Dan faktor keduanya, pohon juga kan harus dirawat. Beda dengan pohon yang ada di hutan, biarkan saja tumbuh dengan sendirinya, membesar, kemudian tiba waktunya mati ya. Dia roboh sendiri, tumbang sendiri. Kalau dia ada di kota, itu harus dirawat, tajuknya harus sering dipangkas supaya beban batangnya ini tidak berat, tidak gampang tumbang. Berarti kalau saya ambil kesimpulan, fungsi pohon-pohon yang ada mungkin di sekitar di jalur hijau dan sebagainya itu bukan untuk biar dia rindang, tetapi serapan air. Sebenarnya salah satunya rindang, tapi kadang-kadang orang menganggap satu-satunya fungsinya itu hanya untuk meneduhkan. Padahal meneduhkan itu hanya salah satu bonus lah ya. Iya, salah satu fungsinya saja. Lebih dari itu ya memang dia mempengaruhi iklim mikro, menurunkan suhu.
Betul. tanpa lebar tajuknya pun sebenarnya dia sudah menurunkan suhu. Iya, jadi dingin di Tapi situ. orang melupakan itu, dia meresapkan air. Kenapa kemudian kita harus berpikir 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan Gorontalo bisa saja terancam bukan lagi persoalan banjir. Pada saat musim hujan mungkin banjir, tapi pada saat musim kemarau kita bisa kekurangan air tanah. Karena sudah jarang Kekeringan. Kekeringan ya. Oke. Menarik. Tidak mau habis sebenarnya ini kalau kita bahas. Kalau bahas kota mungkin ya butuh berapa lama ya. Oke, mungkin sedikit lagi untuk kota. Saya dapat info gitu bahwa mungkin tahun depan kalau tidak salah gitu, dapat info dari teman-teman gitu, akan ada renovasi terhadap Taruna Remaja. Nah, Taruna ini tidak bisa dikatakan juga ruang terbuka hijau ya, pusat ekonomi kayaknya kalau sekarang. Ruang terbuka saja. Ruang terbuka saja, tidak hijau. Hijaunya ruang terbuka masih untuk kuliner. Hijaunya masih jadi pertanyaan. Oke. Nah, saya mau tanya, siapa tahu Ibu dilibatkan untuk perencanaan? Tidak. Saya tahu akan ada plannya itu untuk kita ke sana. Cuman mungkin saya terlibat secara teknis tidak. Ya. Nah, kalau misalnya menurut Ibu gitu, toh kalau misalnya ini direnovasi Taruna Remaja, sebaiknya seperti apa dari perspektif tata kota deh, dari perspektif lingkungan dan sebagainya? Kalau fungsinya direnovasi untuk memperbaiki fungsinya sebagai ruang publik, kemudian misalnya ruang publik kalau diperbaiki kan biasanya menambah sarana prasarana pendukung. Yang sebelumnya mungkin toilet tidak ada atau memperbaiki pagar, memperbaiki pedestriannya, itu tidak ada masalah. Memang tujuannya ke sana. Tapi kalau kemudian itu dibangun semua areanya ditutup dengan beton, ya ada fungsi yang berubah di sana dan fungsinya berubahnya menjadi ke yang negatif. Tapi selama yang direnovasi hanya untuk memenuhi standar ruang publik yang layak, tidak ada masalah. Iya. Ada potensi sampah-sampah gitu, karena sampah juga lumayan ini. Itu di setiap ruang publik pasti potensi sampah pasti ada. Sebenarnya itu PR, bukan hanya PR-nya pemerintah. Semua pelaku usaha yang ada di situ juga harus bertanggung jawab dengan sampahnya. Iya. Oke. Menarik. Cuman memang guys, kalau kita bahas semuanya soal kota, jangan sampai teman-teman yang nonton berpikir kita lagi menyerang kota nih. Sebenarnya tujuannya kami dari FKH dulu selalu begitu. Apa yang kami lakukan untuk kota, entah itu bentuknya kritik atau bentuknya kampanye, semuanya karena kita punya mimpi yang sama, mau lihat kota jadi lebih bagus. Tapi entah orang mau menerjemahkannya seperti apa. Ya kalau pikir ya, kalau saya pribadi ya kita tidak tinggal di kota gitu. Saya di kabupaten gitu. Cuman masalahnya aktivitas paling banyak di kota. Iya, betul. Jadi mau nggak mau harus indah kota. Dan sebagai ibu kota provinsi kan memang tanggung jawab bersama. Wajah kota provinsi Gorontalo. Iya. Betul. Nah sekarang gini Bu, kita mau beralih ke yang masih seputar ini kemarin. Saya sempat baca artikel berita Ibu Sri itu tentang ada banyak sekali lereng-lereng pegunungan di provinsi Gorontalo itu yang ditanami jagung. Tanaman musiman gitu, yang harusnya itu pohon dan sebagainya. Nah, saya melihat dari perspektif, tapi kita akan ke studi case-nya itu adalah barusan terjadi longsor yang ada di sebenarnya longsor di beberapa tempat ya. Ada yang di Suwawa, yang di pertambangan Suwawa, ada yang di Botupingge juga yang longsor gitu. Nah, kalau dari kacamata lingkungan, ini penyebabnya seperti apa sih Bu? Ya sebenarnya kan secara alami longsor itu biasa pencetusnya juga karena jenis tanahnya memang yang rentan dengan longsor. Tapi kemudian kan dia butuh sesuatu yang mengikat. Salah satunya vegetasi. Betul. Pohon. Kalau kemudian pohonnya dihilangkan kemudian diganti jagung yang sebenarnya tidak mampu mengikat tanahnya. Iya. Apalagi musiman. Iya, musiman akhirnya potensi mempercepat sih. Lebih mempercepat peluang untuk terjadi longsor. Termasuk di tambang yang di Suwawa kan, karena itu kan diganggu
digali. Kita tidak tahu metodenya seperti apa. Sebenarnya tidak menyalahkan Para pihak penambang, manapun. iya pihak manapun. Hanya saja mungkin ada metode-metode yang perlu dilakukan untuk area-area lahan yang dengan kemiringan yang terjal, sehingga kalau ini kan mungkin tidak ada metode-metode khusus, sehingga itu mengganggu suatu saat pada saat debit air tinggi, Betul. hujan terus-menerus ya. Saya juga kadang-kadang kalau lewat di Leato kemudian terus sampai ke sana juga kepikiran. Khawatir ini, juga. Potensi longsor memang Betul. Di daerah Dumboraya itu jenis tanahnya memang mudah longsor. Kemudian Iya. diperparah dengan vegetasinya minim. Banyak Semakin mudah lah untuk kena longsor. Karena erosi dan sebagainya. Jadi saya dulu sebelum bencana ini malah berpikir kalau hujan deras kemudian ada gempa, ini runtuhnya akan lebih besar, dan ternyata sudah terjadi tanpa gempa pun sudah terjadi di beberapa longsor. titik. Iya. Bahkan ada yang di daerah mana yang di Leato ya, yang di dekat pelelangan ikan itu juga kan. Di Pohe. Ya di Pohe ya, sorry ya, di Pohe pelelangan ikan itu kan. Ya itu di situ longsor juga. Padahal kan tidak sempat kepikiran itu bakal ada longsor di situ. Memang setiap daerah yang berlereng pasti akan ada longsor. Tapi cepat atau lambat kita tidak tahu. Nah, harus ada upaya-upaya pencegahan. Minimal dengan itu ya, pohon vegetasi pohon itu tidak ditebang. Iya. Nah, kalau misalnya yang di Suwawa, Bu. Ini kan di Gorontalo itu sendiri kalau misalnya soal tambang, itu kan ada yang punya izin, artinya yang modern itu kan bisa kita hitung pakai jari. Kalau misalnya di Suwawa itu mungkin ada Gorontalo Mineral dan sebagainya. Cuman kan rata-rata di Gorontalo itu penambang tradisional. Nah, seharusnya seperti apa, Bu? Kalau misalnya Ibu lihat dari sisi lingkungan gitu, penambang-penambang nasional ini ketika misalnya ingin ya menambang, apa sih sebenarnya yang sederhana yang setidaknya bisa meminimalisir longsor yang bisa terjadi gitu? Kapan kita tidak tahu kapan terjadi longsor. Cuman secara sederhana seperti apa yang bisa mereka lakukan untuk bisa meminimalisir itu? Apa ya, saya juga mungkin tidak terlalu bisa masuk ke ranah situ karena secara teknis mungkin orang geologi atau memang teknik pertambangan yang lebih paham metode-metode untuk menambang. Cuman yang saya pahami pada saat kita mengganggu lahan yang dengan kemiringan tertentu 35% ke atas kemiringannya, potensinya pasti longsor. Even itu banyak pohon yang ada di situ. Pohon itu yang sebenarnya membantu menahan. Tapi kan pada saat orang mengganggu lahan yang sudah dengan kelerengan tinggi itu, otomatis kan pasti pohonnya dihilangkan. Entah apapun itu dalam bentuk tambang, dalam bentuk kebun jagung dan sebagainya. Bahkan termasuk di Dulamayo banyak ada beberapa area juga yang kemudian dialih fungsi jadi villa, jadi kebun cengkeh dan sebagainya. Ya, itu sebenarnya semuanya beresiko. Berarti pada dasarnya memang ya jangan mengubah ininya yang sudah ada ya udah gitu. Karena tambang pun entah dia mau dibilang tambang liar atau kemudian berizin, semuanya punya dampak kerusakan lingkungan. Sama saja sih, karena sebenarnya yang berizin juga kan tetap ada potensi tambangnya dilakukan di kawasan hutan. Dan yang sebenarnya kawasan hutan tidak bisa diganggu. Tapi itu tadi saya bilang, karena kadang-kadang kita harus berbenturan antara ekonomi dengan lingkungan dan kemudian harus pilihannya ke ekonomi. Cuma mungkin memang kedepannya harus lebih dipikirkan lagi pemerintah pada saat mengeluarkan izin atau mengatur hal-hal seperti ini. Jangan hanya berpikir ekonominya saja, lingkungannya juga diperhatikan. Karena pada saat sudah terjadi bencana seperti ini, kerugiannya kan secara nilai ekonomi jauh lebih besar. Akhirnya bukan keuntungan yang diperoleh, akhirnya kerugian, infrastruktur rusak dan sebagainya, jalan jalan terpotong, macam-macam hancur. Cuman ada enggak mungkin di satu titik gitu di mana mungkin belum saat ini bisa jadi ada titik di mana ekonomi dan lingkungan ini bisa, karena kalau kita lihat sekarang gitu ya ini saling
namanya saling bertolak belakang. Iya. Ya kalau pengen ekonomi bagus berarti harus ada lingkungan yang harus dikorbankan. Begitupun sebaliknya, ketika lingkungan bagus harus ada nilai ekonomi yang harus dikorbankan. Nah, sudah ada nggak Bu di kota lain lah misalnya yang bisa mensinergikan antara lingkungan ini dengan ekonomi? Gitu. Sebenarnya tidak harus dibenturkan karena dalam pembangunan itu semuanya pilar yang penting untuk harus dipertimbangkan dalam pembangunan. Jadi bagaimana bisa tetap pembangunan ada, dampaknya kecil. Jadi kalau misalnya mau mendahulukan ekonomi, memang karena kita memikirkan nasib masyarakat yang mungkin mencari pencarian di situ. Kayak misalnya jagung, cari lahan yang tidak terlalu kelerengan tinggi. Jangan mengalih fungsi yang sudah hutan. Cari lahan-lahan kritis saja itu yang diolah. Cuma memang perlu waktu mungkin karena masyarakat kan menganggap yang subur itu yang lebih cepat. Jadi kalau kami mengolah lahan yang kritis agak susah sebenarnya. Ada beberapa metode yang bisa supaya ini tetap bersinergi. Jadi mungkin kalau dia berdampak lingkungan, dampaknya lebih kecil. Oke. Nah, kalau misalnya dari sisi dari akademisi lah, saya tidak, karena Ibu Sri ini juga cukup banyak berkecimpung di berbagai bidang, bukan hanya di UNG saja gitu. Nah, dari sisi akademisi gitu, sudah ada nggak rekomendasi-rekomendasi yang diberikan mungkin ke pemerintahan terkait soal sinergi antara ekonomi dan lingkungan ini gitu? Karena gini, pakar ekonomi pasti akan berpikir, ini para penggiat lingkungan cuman berpikir bagaimana biar lingkungan bisa terjaga tapi tidak memikirkan ekonomi. Begitupun sebaliknya, kalian para pemikir praktisi ekonomi hanya mikir soal duit saja terus, tapi lingkungan dari sisi akademisi bagaimana, Bu? Sebenarnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu ya. Jadi kalau pakar ekonomi pasti ada perhitungan dampak lingkungan yang bisa dinilai. Jadi kita kan bicaranya biasanya nilai, bukan hanya uangnya. Ada nilai, misalnya kalau itu kerusakan lingkungan, ada nilai kerusakan di situ. Dan sebenarnya kalau pakar ekonomi itu menghitungnya seperti itu. Jadi saya rasa secara ilmiahnya, tapi kadang-kadang kan implementasi di lapangan yang beda. Idealnya jadi, seperti ini. Secara teori, kalau mungkin secara kajian-kajian ilmiah itu sudah selesai. Jalurnya ya. Tapi ada caranya. Implementasi di lapangan ternyata kalau seperti tadi, misalnya mau mendorong masyarakat supaya bisa punya penghasilan tambahan dengan lewat jagung, tapi kemudian lahan sulit diperoleh, ya sudah eksekusi saja yang berlereng. Nah, itu sampah, kan sadar sampah juga. Sampah yang paling berat, jadi kemudian mau meminta masyarakat untuk pengurangan sampah itu karena mindset yang sudah jalan, sampah itu urusannya pemerintah. Bahkan sudah pernah bikin ada bank sampah yang Pegadaian ya waktu itu ya, dengan FKH. Banyak sih metode-metode yang dilakukan, tapi memang semua pihak harus terlibat. Jadi bukan hanya satu pihak. Bukan hanya pemerintah saja. Kalau perlu ada aturan yang memang memaksa orang untuk taat untuk tidak buang sampah gitu. Tidak buang sampah sembarangan. Mungkin Ibu tadi lewat gitu waktu ke Studio Siri itu ada jembatan Jodoh di situ gitu. Saat waktu kemarin itu banjir kan, saat ini kan di daerah Tilango itu lumayan besar juga airnya gitu. Tapi masih ada saja masyarakat yang buang sampah di sungai itu gitu. Dan kemudian ketika banjir pemerintah tidak tanggung jawab dan sebagainya. Dan sebenarnya kita semua masyarakat yang kemarin terdampak banjir merasakan itu. Sampah yang sebelumnya mungkin dibuang di saluran, masuk ke rumah mereka, kembali kan muncul lagi, sebelumnya sudah dianggap hilang sampahnya. Saya juga sampaikan di beberapa kesempatan, nah ini sebenarnya yang kita buang kemarin ini kembali lagi memunculkan diri. Saya tidak hilang, saya masih tetap ada. Ya betul. Jadi memang untuk sampah ini memang harus itu ya, kalau misalnya dengan penyampaian Ibu tadi harus ada regulasi ketat, bahkan mungkin denda atau mungkin regulasi kan ada, Perda sudah ada, tapi sanksinya yang belum. Punishment ini yang memang harus tegas, harus ada sanksi mungkin dalam bentuk materi atau sederhana saja kan. Kemarin waktu COVID orang tidak pakai masker kan didenda, kemudian ditegur sampai
Dan itu pihak efektif. berwajib, itu efektif. Jadi kalau masyarakat dipaksa juga harus memilah sampah dari rumah, harus membuang sampah, mengelola sampahnya dengan bijak, pasti bisa lah. Oke. Nah ini para calon-calon ya ini sudah mau suksesi daerah-daerah, nah, bisa yang mestinya masuk di visi-misi. Masuk di misi-misi, jadi program kerja dan sebagainya. Nah, sekarang saya mau ke daerah kita Bu, yang saat ini lokasi saat kita podcast ya, ada di bantaran danau. Ada di bantaran danau gitu, dan juga luar biasa juga waktu banjir kemarin itu luar biasa, bisa sampai 4 meteran di posisi sana. Nah, saya melihat ini dari kacamata awam saya gitu. Banjir yang ada di Kota Gorontalo dengan banjir yang ada di katakanlah di daerah Tilango inilah Kabupaten Gorontalo. Di banjir di Kota Gorontalo itu dari luapan sungai, kiriman atau bukan juga saluran air yang nyasar tadi. Nah, yang di Tilango air dari danau yang meluap ke pemukiman. Nah, saya connect dengan revitalisasi Danau Limboto yang sudah mungkin dari beberapa tahun 2009, dari sejak lama sudah dilakukan oleh pemerintah. BWS ya. BWS, bahkan masuk proyek nasional. Iya. Nah, apakah ini ada apa ya? Ada hubungannya dengan revitalisasi Danau Limboto? Semua pasti berhubungan. Hanya saja secara kita melihat sejarahnya Danau Limboto dulu. Iya. Permukiman yang ada sekarang di bantaran Danau Limboto, di kawasan Danau Limboto itu dulunya kan sebenarnya danau sampai di situ. Iya. Memang tempatnya. Jadi tempat air sih memang. Ini memang tempat saya gitu kata airnya ya. Kemudian kalau sumbernya sebenarnya saya menganggap itu hampir sama dengan yang ada di kota dan di daerah-daerah lain, karena hulunya juga bermasalah. Hulunya yang kemudian sudah rusak, sudah beralih fungsi. Danau Limboto kan ada beberapa sungai yang bermuara di situ. Keteteran juga. Dan itu sungai yang ke situ kalau misalnya hulunya rusak, dia kan membawa sedimen. Itu mempercepat pendangkalannya Danau Limboto. Iya. Jadi percuma juga ada revitalisasi di Keruk lagi itu percuma juga. Bukan percuma sih, tidak ada yang sesuatu yang sia-sia. Tapi sama dengan kayak kalau orang lagi banjir di rumahnya, kemudian dia menimba air keluar, kemudian air masuk lagi. Oke. Karena sumbernya hulunya ini yang tidak baik-baik saja. Ya. Jadi tetap akan sama saja hasilnya. Kemudian saya rasa pembangunan upaya untuk revitalisasi itu sebenarnya untuk memperlambat. Oke. Biar lebih banyak menampung. Iya, tapi kita tidak bisa lari. Sekarang perubahan iklim sudah jalan. Kita sudah ada di fase perubahan iklim ekstrim ini memang sudah ada terjadi, sehingga perkiraan di atas kertasnya mungkin dengan merevitalisasi bisa memperlambat, tapi alam berkata lain, mereka lebih cepat lagi. Sudah tidak relate lagi berarti. Iya. Berarti tadi dari hulunya ya berarti yang harus tetap ada. Karena Danau Limboto kan sudah mulai mendangkal, jadi suatu saat kalau ini tidak diperbaiki juga, Danau Limboto akan jadi daratan semua. Seperti permukiman yang sekarang sudah jadi daratan. Iya. Orang datang bermukim kan karena melihat itu sudah menjadi daratan, padahal dulunya itu adalah area danau. Area danau, benar. Dan itu ya air hanya menuntut haknya. Ini tempat saya. Pada saat air datang dengan jumlah yang lebih banyak, danau sudah tidak mampu menampung, ya akan meluap ke tempat yang seharusnya. Iya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari ini, saya pernah ngobrol gitu beberapa waktu yang lalu gitu. Beliau juga cukup aktif gitu, sepengetahuan saya dari obrolan itu cukup aktif juga dengan isu-isu lingkungan gitu, khususnya yang di daerah hulu gitu, artinya di lereng-lereng dan sebagainya. Nah, saat ini Bu, koreksi saya kalau salah gitu, kalau misalnya bisa jadi mungkin sudah terbahas gitu. Saat ini banyak sekali mungkin pemerintah dan masyarakat itu membahas soal isu banjir ini dari sisi itu tadi, memang isu lingkungan tapi lebih spesifik ke isu sampah, isu saluran air gitu, penataan kota dan sebagainya. Padahal isu sebenarnya itu adalah dari hulunya. Iya. Nah,
uh, sampai saat ini apakah selama ibu sering terlibat dengan isu-isu lingkungan, perencanaan dan sebagainya, ada nggak mungkin dari pemerintahan atau apapun itu yang coba fokus untuk memperbaiki hulunya? Nah ini saya selalu bilang sih berulang-ulang, entah ke mahasiswa atau kalau dikasih kesempatan bicara di forum, bencana ini dibicarakan nanti setelah terjadi. Iya, betul. Orang tidak pernah membahas bencana pada saat belum terjadi. Iya lagi. Masalahnya di situ. Tidak pernah kita berpikir mempersiapkan diri suatu saat kalau bencana itu datang, kita apa yang akan dilakukan. Betul. Jadi kelemahan terbesar Gorontalo lah secara umum. Saya tidak bicara hanya kota, hanya kabupaten. Early warning system itu hampir tidak ada. Kadang-kadang orang berpikir early warning system ini hanyalah teknologi. Jadi misalnya ada teknologi yang kemudian bisa memberitahu dengan cepat ada seperti alarm, pada tsunami. Iya. Padahal secara umum early warning system itu bukan hanya itu. Berulang-ulang misalnya pemerintah menyampaikan ada edukasi ke masyarakat. Tolong kawasan hutan dijaga, jangan dialih fungsi karena dampaknya nanti bisa menimbulkan banjir dan sebagainya. Dan itu kita tidak pernah dengar. Mungkin adalah di beberapa misalnya di radio atau di mana ada iklan layanan masyarakat, tapi itu kan hampir tidak didengarkan. Nanti muncul kalau sudah mulai hujan mulai deras. Setelah bencana muncul, baru kemudian orang mulai mau berpikir. Pada saat sudah banjir seperti ini baru mau tanam pohon kan agak susah. Iya. Jadi kemudian orang berpikir yang tercepat apa ya? Bikin dam. Bikin infrastruktur dengan nilai-nilai yang fantastis. Tapi apa itu efektif? Karena pada saat bencananya muncul itu kan semuanya akan jebol dengan sendirinya. Betul, tidak mampu menahan itu. Karena kita tidak berpikir panjang, tidak mempersiapkan diri pada saat bencana itu datang suatu saat. Berarti bisa kalau misalnya saya mau narik kesimpulan sederhana, Bu, apa yang kita rasakan hari ini adalah kebijakan mungkin yang 10-20 tahun lalu yang tidak dibicarakan. Itu 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu sebenarnya, yang kemudian terjadi secara terus-menerus. Nah sekarang dampaknya kita yang merasakan. Kenapa kemudian orang selalu bilang kalau kamu tanam pohon sekarang sebenarnya itu untuk anak cucu. Ya, bukan untuk dirimu. Karena kita juga merusak yang nenek moyang sudah buat, kita merusaknya. Akhirnya itulah yang terjadi. Nah, yang secara sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu pasti sampah. Ya kan, kalau misalnya untuk infrastruktur wilayah hutan dan sebagainya itu agak susah misalnya dijangkau oleh masyarakat. Minimal di stop dulu lah, dikendalikan dulu kayak alih fungsi lahan di kawasan hutan, di hulu dan di daerah-daerah dengan kelerengan tertentu. Di stop dulu. Jangan ditambah lagi. Karena kalau itu terus dilakukan, ya kedepannya dampaknya akan semakin besar. Sekarang banjirnya mungkin selutut, bisa saja nanti sudah sampai di leher. Sampai di sini leher. Jadi akan semakin besar kalau ini tidak dihentikan dari sekarang. Nah setelah dihentikan baru kita pelan-pelan memperbaiki. Dan selama ini memang tidak ada teknologi yang bisa menghentikan itu, Bu, ya? Bencana ini kan sebenarnya ini juga digerakkan oleh Tuhan ya. Betul. Jadi untuk mengingatkan, dan teknologi pasti ada. Hanya meminimalisir. Biayanya tidak semurah itu. Pasti mahal teknologi untuk penanganan bencana. Kenapa kemudian selalu harus dipikirkan? Saya selalu menganggap lingkungan ini harus dipikirkan lebih dulu. Karena itu tadi setelah rusak, dampaknya ke semua hal. Bukan cuman untuk memperbaiki juga kan butuh biaya besar lagi. Iya, infrastruktur yang dibangun itu rusak dalam sekejap itu karena keteledoran kita ya. Jembatan yang putus saja kan biayanya besar lagi. Dan belum tentu setelah diperbaiki akan dilusur lagi sama air. Airnya lewat lagi. 2 tahun kemudian banjir besar lagi, putus lagi, kan akan seperti itu terus. Proyek lagi dong, Bu. Padahal kita harus berpikir proyek infrastruktur itu harusnya 1 kali dibuat untuk 30 tahun. Betul. Tidak, Bu. Dia tiap tahun harus ada. Jadinya
Cuman kalau misalnya pesan dari Ibu Sri deh untuk masyarakat gitu. Saya mungkin ini karena banyak yang nonton, sebagian besar masyarakat gitu. Bagaimana gitu himbauan, mungkin pesan Ibu saran gitu deh. Kalau misalnya pesan dan sebagainya mungkin masyarakat ya ada resistensi gitu. Saran masyarakat gitu. Apa yang mereka bisa lakukan gitu, setidaknya punya andil untuk terhadap lingkungan. Iya. Kalau tidak bisa memperbaiki, minimal jangan merusak. Oke. Jangan menambah kerusakan. Seperti sampah misalnya. Kalau tidak mampu ikut berkontribusi lah di misalnya menambah resapan dan sebagainya, setidaknya jangan buang sampah di sembarang tempat. Karena itu menambah lebih memicu lagi dampak banjirnya. Sampah ini kan memang ini. Contoh gini, saya bicara yang di sini deh, di Tilango gitu, di desa Tilote ya. Mudah-mudahan Camat Tilango yang di sebelah dan nonton dan kepala desa Tilote juga nonton gitu. Jadi sampah gitu. Kalau zaman dulu kan orang-orang itu tidak terlalu peduli dengan soal tempat pembuangan akhir sampah dan sebagainya, karena ketika mereka ada sampah mereka bakar selesai. Sekarang kan ada undang-undangnya tidak boleh bakar sampah. Nah, konteks yang ada sekarang mungkin di sini gitu, kita tidak tahu mau buang sampah kemana. Dari Dinas Lingkungan Hidup tidak, mungkin di kota masih ada lah ya yang ada jadwal dan sebagainya gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya di pemukiman itu tidak ada truk-truk sampah dan sebagainya yang akan mengangkut sampahnya gitu. Nah, bagaimana seharusnya masyarakat yang tidak punya fasilitas ini untuk treatment sampahnya seperti apa sih Bu? Biar dia sehat. Sebenarnya sampah itu tidak boleh dianggap tugasnya Dinas Lingkungan Hidup. Mestinya peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan sampah itu sudah harus dikurangi. Karena fungsinya saat ini yang jalan hanya Dinas Lingkungan Hidup mengangkut sampahnya, sampah rumah tangga, kemudian dibawa ke TPA, itu hanya memindah tempat saja. TPA yang menggunung. Kan contohnya sampah hanya diangkut dari rumah kemudian dibawa ke TPA, selesai. Tapi itu tidak selesai karena sampahnya masih ada di sana. TPA yang yang recycle juga belum banyak. Belum ada. Kenapa kemudian orang sudah sering dengar sih, sudah bukan hal baru lagi nih 3R ini, tapi dari dulu tidak pernah dilaksanakan. Recycle, reuse. Itu sebenarnya yang harus mulai dijalankan. Minimal mengurangi dulu lah. Apalagi anak muda. Bukan hanya generasi muda sih, semua mulai pakai tumbler. Botol plastik ini. Tas sekali pakai mulai dikurangi. Botol sekali pakai juga. Itu upaya sebenarnya kecil, tapi kalau terus-menerus dan banyak yang dilakukan secara masif, itu dampaknya besar. Itu dulu yang dilakukan. Jangan selalu berpikir kita hanya memproduksi terus sampah, iya memang tidak tahu lagi mau dibuang di mana. Setiap rumah tangga kan punya produksi sampah besar. Betul. Dan kita tidak bisa menghindar. Hidupnya orang pasti menghasilkan sampah. Nah, sekarang bagaimana supaya sampah yang dihasilkan itu berkurang? Itu mungkin kalau bisa dikatakan proyeksi jangka panjang untuk mengurangi. Nah, kalau misalnya konteks saat ini Bu, ada enggak tips atau apalah gitu yang ramah lingkungan untuk sampah rumah tangga ini gitu, biar masyarakat ibu-ibu apalagi yang ada di rumah itu bisa tahu ini, jadi tidak terlalu berharap lagi ke DLH untuk diangkut sampahnya, tapi minimal mereka sudah tahu bagaimana mengelola sampah mereka sendiri ini. Sebenarnya ini ceritanya bisa jadi panjang ini. Karena dia satu topik sendiri lagi kalau pengelolaan sampah. Jadi kalau pengelolaan sampah rumah tangga itu kan memang harus dikelola yang organik, anorganik. Kalau organik kan bisa terurai. Sebenarnya bisa diselesaikan di rumah masing-masing. Ditanam, bikin lubang. Komposter, ditanam di tanah pakai biopori dan sebagainya. Itu sebenarnya mestinya selesai. Dari zaman dulu juga mereka sudah lakukan mestinya itu. Apalagi yang punya peliharaan, ada ayam, ada kucing, semua bisa lari ke situ kan, sisa makanan. Tapi yang masalah ini kan yang tidak bisa terurai. Nah, itu sebenarnya mulai sekarang mesti dipikirkan lagi.
dikurangi itu. Dikurangi. Setelah dikurangi, yang ada pun kalau bisa jangan dibuang lagi. Recycle, reuse. Dipilah, kalau tidak mampu reuse dan recycle, cukup dipilah saja, kumpul, bawa ke pelapak, bawa ke bank sampah. Karena mereka pasti di-reuse Pelapak lagi. sampah itu yang punya bisnis sampah sebenarnya punya jasa besar loh. Kalau itu dibawa ke sana dan mereka mengirim ke industri untuk diolah lagi, di recycle, itu jauh lebih bagus daripada kita buang. Oke. Berarti secara kesimpulan yang saya dapat, untuk sampah rumah tangga gitu, setidaknya pisahkan, memilah dulu. Iya, dipilah dulu. Dan yang organik dulu lah, karena dalam setiap produksi di setiap rumah tangga itu kurang lebih 65% itu sampah organik. Jadi kalau sampah organiknya bisa dikelola, diselesaikan dengan kompos, berarti tinggal 35% kan yang jadi masalah. Itu dikurangi pemakaiannya. Ya, tinggal dikurangi pemakaiannya. Kemudian kalau toh masih ada, jangan dibuang lagi, bawa ke bank sampah, bawa ke pelapak sampah dan sebagainya. Setidaknya kita tidak berkontribusi lah supaya itu terbuang ke alam. Ya, sama kayak karena dibawa ke TPA juga kan terbuang ke alam, sebenarnya cuma ditumpuk di sana. Cuma menggugurkan kewajiban. Iya, karena TPA kan tidak punya kemampuan besar untuk melakukan recycle. Pemilahan saja tidak mampu dilakukan oleh TPA kan? Iya, karena DLH juga ngangkut aja. Iya kan, dia diangkut gabung kemudian semuanya. Di sana dibuang satu kali, sementara TPA tidak melakukan apa-apa sebenarnya, karena kan mereka juga tidak ada tenaga untuk itu. Iya. Jadi tidak melakukan pemilahan, akhirnya sampah yang ada kan cuma tertimbun begitu saja. Oke, yang untungnya apa yang punya bisnis sampah gitu, mereka ke sana mungut untuk. Iya. Tapi berapa orang sih yang punya profesi seperti itu? Nah, mending itu dipisah dari awal, dari sumbernya, dari rumah sudah dilakukan. Jadi kalau semua rumah tangga melakukan itu kan lebih bagus. Berarti sama kayak contoh kalau misalnya dalam konsep lingkungan di alam ya, dari hulu yang diperbaiki, dari sampah juga hulunya ya kita. Hulunya itu rumah tangga, jadi diperbaiki juga dari hulu. Kenapa kemudian TPA itu sekarang berubah akronimnya? Mestinya kan tempat pemrosesan akhir. Oh, bukan pembuangan akhir. Iya kan, tempat pembuangan akhir, kan memang hanya dibuang di situ. Jadi diangkut dan dibuang di sana. Padahal mestinya dia tempat pemrosesan akhir, di situ diproses pemilahannya, tapi tidak bisa dilakukan. Karena banyak keterbatasan juga kan. Tapi untuk penutup orang punya diskusi hari ini, Bu, ini sejam orang diskusi ya. Tapi anehnya gitu, dengan hiruk pikuk yang kita alami saat ini, khususnya kota Gorontalo dengan sampah, sanitasi air dan sebagainya, kok kita masih dapat piala Adipura ya? Tidak usah dijawab, Bu. Terima kasih. Tidak usah dijawab. Terima kasih sudah hadir di Serambi Inspirasi, Bu. Insya Allah obrolan kita ini bisa dapat manfaat untuk orang yang nonton. Dan Insya Allah. Satu quotes yang saya dapat dari Ibu Sri tadi adalah, kalau kita tidak mampu menjaganya, minimal jangan merusak. Iya, itu dulu. Itu sudah amalan paling kecil. Paling ringan. Paling ringan. Oke. Dan lingkungan ini memang harus dari hulunya yang kita harus jaga. Untuk isu sampah, hulunya itu adalah kita sendiri, rumah kita sendiri. Jadi pisahkan, dan ya itu tadi, kembali lagi, kalau tidak bisa menjaga, minimal jangan merusak. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih Bu Sri untuk waktunya. Sama-sama. Dan jangan lupa teman-teman, buanglah mantan pada tempatnya. Sampah pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.